Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi kama la nihayata li kamalika wa adada kamali. Para santri, wali santri, pemirsa juga subscriber, apa kabar Anda hari ini? Saya yakin dan saya selalu berharap Anda dalam keadaan baik, lahir dan batin, tengah mengerjakan tugas dengan baik, tengah berkegiatan yang produktif, karena kegiatan yang sungguh-sungguh, aktivitas yang produktif yang kita lakukan pada bulan puasa di bulan Ramadan, insya Allah menjadi aktivitas yang penuh berkah. Amin, Allahumma amin. Kita sering gamang, termasuk saya, sering ragu dan takut menghadapi kehidupan setelah mati. Apalagi di usia saya yang sudah di atas 60 tahun. Kadang-kadang ketika saya sendiri merenung, kira-kira apa sudah ada kebaikan yang saya lakukan yang cukup bisa mengurangi azab di alam kubur dan akhirat. Kadang-kadang kita ingin kembali segera ke hadirat Allah karena kita rindu segera berjumpa dengannya. Tapi kadang-kadang kita takut, jangan-jangan amal kita tidak cukup untuk bisa sowan ke hadiratnya. Karena besok kita akan satu persatu bertemu dengan Allah. Dan Allah akan bertanya kepada kita. Sementara di kiri dan kanan kita ada api yang menyala-nyala. Demikian juga di depan kita. Itu yang menakutkan. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, di bulan yang suci ini, saya ingin menyampaikan satu hadis yang membahagiakan dan menyenangkan kita. Karena dengan hadis ini ada jaminan di akhirat yang demikian dahsyat, Allah akan melindungi kita ketika tidak ada perlindungan yang lain kecuali perlindungannya. Ada orang-orang dengan kualitas seperti sampaikan hadis ini yang akan dilindungi oleh Allah. Siapa mereka? Yang pertama adalah imamun adilun, pemimpin yang adil. Siapa pemimpin ini? Rasulullah mengajarkan kepada kita, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Kalian semua adalah pemimpin yang akan dimintai pertanggungan jawab. Paling tidak, seorang ayah menjadi pemimpin dari istri dan anak-anaknya. Seorang ibu akan menjadi pemimpin bagi keluarga suaminya dan putra-putrinya. Seorang pembantu menjadi pemimpin terhadap keadaan rumah tuannya. Semuanya akan dimintai pertanggungan jawab. Ketika pemimpin dalam berbagai posisi itu berlaku adil, menunaikan tugas sebagaimana seharusnya, akan dilindungi Allah nanti. Pada hari tidak ada perlindungan kecuali perlindungannya. Yang kedua adalah pemuda yang tumbuh senantiasa beribadah kepada Allah.
Orang tua yang punya semangat beribadah kepada Allah biasa. Kedewasaannya, usia yang makin menua, kesadarannya yang tumbuh akan membuat dia semakin sadar, waktu semakin pendek, kesempatan hidup makin terbatas, dan dia harus segera meninggalkan dunia ini. Wajar kalau dia melakukan aktivitas ibadah lebih baik. Tapi kalau ada seorang pemuda usia 17 tahun, 18 tahun, 19 tahun, 20 tahun, kemudian melakukan aktivitas ibadah, ini adalah pemuda yang luar biasa, yang besok akan dilindungi Allah pada saat tidak ada perlindungan kecuali perlindungannya. Yang ketiga, orang yang hatinya terpaut kepada masjid, ingin selalu bisa hadir di rumah Allah, Baitullah, masjid, ingin ikut menjadi bagian untuk menjaga dan meramaikan masjid dengan aktivitas pengajian, salat berjamaah, dan berkegiatan yang lain-lain. Dan yang keempat adalah dua orang yang saling mencintai, motivasinya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka berkumpul karena Allah. Seandainya mereka berpisah juga karena Allah. Besok pada hari kiamat, innallaha yaqul yaumal qiyamah, Allah akan bertanya, mana dulu orang-orang yang saling mencintai karena keagunganku? Pada hari aku akan melindungi mereka pada perlindunganku. Pada hari tidak ada perlindungan kecuali perlindunganku. Bahkan salah satu orang yang di dalam kehidupannya bisa merasakan lezatnya iman adalah mereka yang mencintai orang lain karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para santri, wali santri, pemirsa, juga subscriber. Yang keempat, yaitu orang laki-laki yang diajak berlaku buruk dengan seorang perempuan yang dia sangat cantik dan memiliki kekayaan, terhormat. Kemudian ia menjawab, mohon maaf, aku takut kepada Allah. Yang kelima, yaitu orang yang bersedekah dengan satu sedekah dan kemudian merahasiakan, sehingga seakan-akan apa yang diberikan tangan kanannya, tangan kirinya tidak mengetahui. Ia melakukannya itu dan merahasiakan karena ingin mempersembahkan apa yang dilakukannya semata untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketujuh, mohon maaf, tadi yang keenam. Yang ketujuh adalah seorang yang selalu mengingat Allah di dalam keadaan sepi, dan kedua matanya selalu menangis karena ingat akan kesalahannya, karena kerinduannya kepada Allah, karena syukurnya karena demikian banyak yang Allah berikan, karena demikian tak terhitung karunia dan anugerah yang dilimpahkan kepadanya. Inilah 7 golongan yang membuat kita berbahagia, yang kita menjadi optimis suatu ketika Allah
memanggil kita, kita bisa bertanggung jawab dengan mencoba mengamalkan salah satu dari 7 golongan orang yang akan dilindungi oleh Allah pada saat tidak ada perlindungan kecuali perlindungannya. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat berbuka. Moga-moga menjadi puasa yang indah dan penuh rahmat. Makanan dan minuman yang masuk di dalam perut kita menjadi makanan minuman yang penuh keberkahan. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.